melihat kecerdasan yang kamu miliki. Jadi setiap kamu, ibu sebagai orang dewasa juga mempunyai berbagai macam kecerdasan yang tidak sama, ya. Jadi kenapa sih ada orang yang bisa menjadi atlet, ada orang yang bisa menjadi penyanyi yang sukses, ada orang yang menjadi ilmuwan, semuanya itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita semua sekarang, ibu akan memberikan satu instrumen ataupun aplikasi yang kamu nanti boleh kamu buka lewat Google. Di situ kamu ikuti instruksi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Tidak perlu kamu melihat kiri kanan karena ini murni untuk menilai diri kamu sendiri. Ya, tidak ada penilaian angka, semuanya murni untuk melihat kecerdasan kamu. Jadi setelah kamu tahu nih kecerdasan kamu di mana, kamu di masa depan akan bisa menentukan karir kamu itu menjadi lebih baik. Ya, kamu bekerja sesuai minat dan bakat, kamu bekerja sesuai passion kamu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, ibu yakin semuanya paham. Sekarang silakan dibuka Google Chrome-nya. Ya udah dibuka. Silakan kamu cari Aku Pintar. Aku Pintar ID. Sekarang ke bagian tes minat bakat. Kamu jangan kayak burung dong. Kamu pilih tes kemampuan. Nggak ada yang belum? Bisa? Kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan asesmen untuk kamu semua. Jadi anak-anak boleh buka lagi akun Aku Pintar seperti yang pertemuan sebelumnya. Tapi kita hari ini asesmen tentang gaya belajar. Silakan dibuka Aku Pintar melalui Google. Dibuka bagian tes minat bakat, dipilih tes gaya belajar. Yang udah dapat boleh dimulai. Ya, itu contohnya yang di depan ya. Ya, ikuti tes sekarang. Silakan kamu isi sesuai dengan apa adanya diri kamu, karena ini mengetes gaya belajar kamu yang tentu berbeda dengan gaya belajar teman kamu. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan Boleh kamu catat di buku kamu hasilnya apa dan berapa persen. Visual. Oke, boleh berkumpul dengan kelompok visual. Ibu sama saya. Boleh deh, di sini bawa bukunya. Mana yang paling tinggi persenannya? 3%. Boleh di sini. Yang visual di sini. Visual. Di sini visual. Yang kedua apa yang kedua? Audio. Jangan. Audio. Yang audio mana? Yang audio nggak ada. Mana yang paling tinggi? Berarti kan yang paling tinggi.
Yang paling tinggi kayaknya. Ya, ini yang paling tinggi persenannya. Yang audio boleh di sini. Oke, yang kinestetik di sini aja karena ramai kan. Oke. Berarti yang kinestetik dibagi aja laki-laki dan perempuan. Dan perempuan bisa sudah sama aja, biar nggak dicampur. Yang perempuan boleh kinestetik. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan. Ya? Oke. Instruksi selanjutnya. Kenapa sih kita harus tahu gaya belajar kita? Sekarang coba kamu diskusikan dengan gaya belajar kamu yang sama ini. Kira-kira kamu lebih paham proses pembelajaran itu dengan metode seperti apa? Ya, kamu yang visual kan? Biasanya kalau visual itu kan lebih ya, melihat gambar, peta, diagram. Jadi kamu suka kalau guru yang masuk itu ke kelas kamu belajarnya metodenya apa? Biar kamu diskusikan, ya? Kamu nggak ada dimintain apa? Oke, kalau yang kinestetik juga kayak gitu ya? Jadi kalau kinestetik, kan orangnya lebih dominan bergerak daripada duduk dan melihat. Nah, jadi kira-kira metode belajarnya seperti apa? Yang kamu suka, yang kamu mau? Ya boleh kamu tulis. Saya suka jika belajar saya di lapangan dengan lari-larian. Kamu audio dong sendiri kamu. Nanti kamu yang diminta jadi audio. Oke, paham ya? Oke, silakan didiskusikan. Minta dari setiap kelompok, Rido udah bisa dimulai untuk menceritakan hasil diskusinya. Mulai dari siapa yang mau duluan? Oke, dari visual. Ya, boleh berdiri. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fabri Wijaya. Saya dari kelompok visual. Kami akan hasil diskusi kami itu mengenai motif metode pembelajaran. Kami itu lebih suka yang belajar dengan menggunakan infokus atau kayak sambil aja bermain dikit gitu. Tapi lebih suka seperti itu karena lebih masuk aja di pikiran kita semua kan, daripada menggunakan teori yang mappingnya dari awal pelajaran sampai 3 jam akhir. Itu sangat nggak masuk gitu, sangat ngantuk ya kan. Jadi kami berharap guru-guru yang masuk di kelas itu tuh lebih menggunakan infokus ya kan? Media. Jadi apa yang harus ditayangkan di fokus biar kamu lebih nyambung? Semacam video, gambar-gambar, menggunakan PPT. Oke, beri tepuk tangan untuk Fabian. Oke, sekarang dari kelompok kinestetik yang laki-laki. Ayo teman-teman menadar rekaman. Kami dari kelompok kinestetik, menurut kami belajar dengan langsung mempraktikkan itu lebih cenderung efektif dan lebih kerasa esensinya daripada belajar dengan visual atau dengan mendengarkan teori. Itu nggak cocok di kami. Oke, beri tepuk tangan. Yang perempuan dulu, yang kinestetik perempuan. Ayo, siapa yang mau coba? Ini ada
Oke, ada tambahan? Ada yang mau menambahkan? Jadi kamu lebih suka kalau belajar dengan Mencoba langsung, Bu. ya, misalnya bermain peran atau olahraga atau bermain di halaman. Jadi seperti itu ya. Oke, beri tepuk tangan ke temannya. Satu lagi dan satu-satunya. Iya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jelaskan dulu kamu gaya belajarnya apa? Saya tuh kayak lebih suka kenalan dulu. Iya boleh. Abis itu nama gaya belajarnya apa? Kan kamu sendiri nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Isyarat Hasanur, saya dari kelompok audio. Gaya belajar saya tuh saya lebih suka mendengarkan guru tuh berbicara kayak jelasin materi gitu, kayak masuk aja ke otak saya gitu. Terus saya juga tuh kadang suka tugas yang kelompok gitu, karena ya bisa. Metode diskusi Iya, berarti kami lebih diskusi. suka ya. Oke, beri tepuk tangan untuk satu-satunya. Ya, jadi setiap kita itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada berapa gaya belajar? Ya, yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga. Nah, kalau visual, anak-anak dengan gaya belajar visual, dia lebih cepat nyambung jika guru-guru membawa media pembelajaran ke kelas, seperti dia membuat peta konsep misalnya, ataupun grafik, ataupun PowerPoint yang ditampilkan melalui fokus, ataupun beberapa video yang ditayangkan. Nah, itu kalau visual. Kalau auditori, biasanya mereka lebih senang dengan gaya belajar yang banyak ceramah, ataupun berdiskusi, berdebat, mendengarkan radio. Nah, jadi kita semua mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Yang terakhir tentang kinestetik. Nah, anak-anak yang kinestetik itu biasanya lebih banyak bergerak. Dia suka kalau gaya belajar itu dengan cara bermain peran misalnya, ataupun membuat drama, ataupun bermain di lapangan. Nah, mereka lebih suka seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus kenal dengan gaya belajar kita? Ya, supaya memudahkan dalam belajar. Begitu juga dalam nanti mencapai karir kita. Nah, jadi kita kenali gaya belajar kita. Jadi kita tidak bisa memaksa, misalnya kita bukan orang visual, tapi kita harus membaca buku yang banyak. Nah, jadi kita cari metodenya. Misalnya orang kinestetik ini harus membaca buku, kan dia nggak bisa ya, terlalu lama. Jadi bolehlah dicari caranya. Gimana sih caranya agar pelajaran itu tetap masuk ke dalam otak kita? Ya, dengan dipraktikkan langsung misalnya. Kalau yang auditori mungkin dia mendengarkan video, seperti itu. Jadi kalau ada beberapa pelajaran yang kamu tidak masuk di sekolah dengan metode ceramah, kamu boleh mencari referensi sendiri di luar sekolah agar pelajaran itu tetap nyambung ke dalam otak kamu. Kamu tetap mendapatkan prestasi yang baik, nilai akademik kamu tetap baik. Nah, jadi tujuannya itu, ya. Makanya kenapa sih setiap kita itu harus tahu dan harus paham tentang gaya belajar kita masing-masing. Guru juga harus tahu tentang gaya belajar siswanya agar metodenya sampai. Karena di dalam satu kelas tidak semua anak kinestetik, tidak semua anak visual, tidak semua anak auditori, sehingga bisa hanya dengan metode ceramah. Oke, kita lihat gambar ini. Ada aja, Bu. Jadi gurunya hewannya dengan yang berbeda-beda ya. Bisa nggak satu metode aja? Tidak. Misalnya gajah mau diajari manjat pohon, bisa nggak? Tidak. Apa gitu? Nah, monyet. Ya, jalan kemana? Ya, oke. Jadi satu metode tidak bisa digunakan dalam semua siswa, dalam satu kelas ya. Oke, udah, kita udah mau selesai. Boleh kembali ke posisi masing-masing. Kita udah
Tepuk semangat. Oke, terima kasih atas semangatnya. Jadi kalau yang sedikit nggak pakai video, kamu bisa nggak? Bisa. Anaknya tadi bisa lah ya. Five, four, 3, 2. Ya, goyang pinguin. Kita semua sudah mengetahui tentang gaya belajar. Nah, jadi untuk kedepannya silakan kamu belajar dengan metode yang kamu sukai sesuai dengan hasil dari gaya belajar yang sudah kita lakukan tadi. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.